Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bagaimana kita menyikapi keadaan di belahan bumi, negara besar yang sedang tertimpa musibah, bahkan di tanah suci pun terkena banjir besar. Jazakallahu khairan. Ahibbati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak ada satu musibah yang menimpa diri kita secara pribadi atau di muka bumi ini melainkan itu sudah Allah tetapkan dalam kitabnya sebelum itu terjadi. Sudah Allah tetapkan. Apa hikmat dari musibah itu? Agar kita sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Agar kalian tidak terlalu bersedih dengan yang hilang dari kalian. Dan kalian tidak juga berbangga, bergembira sekali dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Semuanya akan hilang. Jadi musibah yang terjadi di muka bumi ini, di antara hikmahnya agar manusia sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Yang kedua, la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarra'un, atau la'allahum yadarra'un. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Agar mereka sadar atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Kekalahan yang menimpa umat Islam karena dosa-dosa mereka. Kondisi umat Islam yang hari ini, urusan banjir ini lebih ringan daripada urusan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Kita sudah mulai lupa dengan Gaza. Karena terlalu panjang musibah yang menimpa mereka. Sedangkan banjir ini berapa lama? 2-3 hari. Banjir bandang yang pernah dan longsor yang pernah menimpa di Sumbar ini berapa lama kejadiannya? Berapa lama? Semalam aja. Gaza sampai hari ini. Apa penyebabnya? Kalau bicara musibah, dosa. Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma nuzi'a illa bitaubah. Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa dan tidak dicabut kecuali karena taubat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum biz-zar' wa akhadtum adhnab al-baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila jual beli kalian riba yang terselubung. Jadi ada orang mengais rezekinya dengan berdagang, dengan bisnis. Ada yang dengan pertanian. Kalau kita lihat kebanyakan orang seperti itu. Kalau sistem jual beli kalian adalah riba yang terselubung. Dan subhanallah, riba sekarang bukan terselubung, terang-terangan. Terang-terangan. Dan kita merasa nggak apa-apa. Kita merasa, apa Ustaz? Nggak mungkin Ustaz, kita bisa punya rumah kecuali dengan sistem riba. Nggak mungkin bisa punya motor, bisa punya mobil, kecuali dengan riba. Jadi dosa yang besar, yang pelakunya diumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, sekarang dianggap bukan dosa. Biasa-biasa aja. Berapa banyak orang tua kalau anaknya resign dari tempat riba, orang tua marah. Apa kata orang tua? Ikut aliran apa kau nak? Jangan datang kajian itu. Nanti kau resign. Iya. Kalau sistem jual beli kalian sudah seperti itu. Dan kalian sudah senang dengan pertanian kalian. Yang hidup dengan pertaniannya. Wa akhadtum adznabal baqar, sibuk dengan peternakannya juga. Dan kalian meninggalkan jihad. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak Allah akan cabut kecuali kalian kembali kepada agama kalian.
Begitu pula musibah-musibah yang menimpa. Maka hendaklah kita berusaha untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Jadi kalau bertanya musibah-musibah itu, ya dikarenakan dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita terus berdakwah menyampaikan agama Allah. Jangan berhenti di satu titik merasa sudah selesai perjuangan Anda, nggak ada, jangan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sampai mati kita beribadah dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda mau bertanya, apakah boleh seorang akhwat berobat ke dokter laki-laki karena tidak ada pilihan dokter perempuan untuk penyakit yang pemeriksaannya harus membuka aurat? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fikum. Ya, yang pertama bicara aurat ya. Alhamdulillah di negeri kita ini sudah mulai banyak orang yang faham tentang aurat. Kita melihat banyak orang pakai jilbab. Sahih jemaah. Kemarin anak ke Turki. Berangkat ke beberapa kota. Itu mencari perempuan pakai jilbab sedikit sekali. Dikit. Dari 100 mungkin 1 orang. Atau dari 1000. Ketika berjumpa dengan yang pakai jilbab, sudah tua. Ada ngomong, loh, kok malah yang tua pakai jilbab? Yang muda-muda. Di negeri kita alhamdulillah. Masjid di sana ya banyak yang sepi. Di sini alhamdulillah masjid sudah mulai ramai. Maka kalau pertanyaannya tentang aurat, ini pertanyaan yang menunjukkan orang itu mulai belajar agama. Mulai takut dia dalam urusan aurat ini. Kadang-kala banyak perempuan muslimah, ada dokter kandungan perempuan, tapi dia tetap periksanya ke yang laki. Dia ingin yang melahirkan ya dokter laki ini. Kenapa? Enggak, soalnya dia hebat Ustaz. Enggak ada yang hebat tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada dokter fulan. Ketika tidak ada pilihan, maka di sini benar-benar darurat jemaah. Benar-benar darurat, maka berobat nggak apa-apa, tapi harus ada mahramnya yang mendampingi dan harus dilihat dalam auratnya itu cuma yang butuh dilihat. Umpamanya dia ada benjolan di perutnya atau di pahanya. Jangan kemudian telanjang. Enggak, ya cuma bagian itu saja. Bagian yang memang perlu dilihat dan kondisinya darurat. Kalau enggak boleh. Ketika masih bisa cari dokter perempuan, ada dokter perempuan Ustaz, tapi di Padang Ustaz. Berangkat ke Padang. Ketika engkau punya kemampuan, berangkat ke Padang. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah? Sementara para nabi dan rasul dan para sahabat tidak hanya diberi kebahagiaan, tapi juga cacian, disiksa, dizalimi, diusir dari kampung halaman mereka. Apakah kita mampu mendapatkannya Ustaz? Nah, inna rahmatallahi qaribun. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bicara bala dan ujian yang diterima oleh para nabi, oleh para sahabat. Karena memang tanda cinta Allah itu bukan uang, jemaah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Bahkan ada orang yang dikasih bala di hartanya. Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah. Kalau sudah Allah tetapkan satu kedudukan buat hamba di sisi Allah di surga sana yang tinggi, yang ternyata amalannya nggak cukup, maka Allah kasih bala dia. Baik di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, supaya dia bisa sampai ke derajat itu. Karena sekali lagi dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Tapi kita berada di negeri bala. Namun jangan antum minta bala. Nggak boleh.
Ya Allah, anak kok lama tidak sakit-sakit ya Allah. Jangan. Antum minta al-afiyah. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tentunya jauh kita dari para sahabat Nabi. Semoga kita bisa bersama mereka karena kecintaan kita kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis Nabi SAW. Pernah ada seorang datang kepada Rasul SAW, kemudian pulang, kemudian datang lagi, kemudian pulang. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau? Sallallahu ala Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku kepikiran, kata dia. Sekarang di dunia, aku bisa melihatmu, aku bisa hidup bersamamu. Tapi kalau nanti meninggal dunia, Allah akan mengangkat derajatmu tinggi ya Allah. Sedangkan aku mungkin gak akan sampai ke tempat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Au anta ma'an man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, ini hadis benar-benar membuat kita gembira. Karena kita cinta sama Rasul SAW. Kita cinta sama Abu Bakar. Kita cinta sama Umar. Kita ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun nggak beramal seperti amalan mereka, gitu loh. Maka tumbuhkan cinta kepada Rasul SAW dan para sahabatnya, dan tentunya dengan meniti jalan mereka, semoga dikumpulkan bersama mereka. Amin. Apakah seorang istri boleh menceraikan suaminya karena tidak sholat dengan kata, kau akan aku ceraikan bila tidak sholat juga. Kau akan aku ceraikan bila tidak sholat juga. Sementara mereka sudah menikah 30 tahun. Jamaah rahimakumullah, istri tidak bisa menceraikan suaminya. Kecuali suami menyerahkan urusannya kepada istrinya. Urusanku berikan kepadamu, terserah engkau. Kalau engkau mau menceraikan dirimu. Bukan menceraikan suaminya, tapi menceraikan dirinya. Bukan kamu aku ceraikan, bukan. Aku menceraikan diriku dari engkau. Itu kalau suami menyerahkan kepada istri. Dan di majelis itu. Tapi kalau tidak, istri harus menggugat cerai. Dan subhanallah jamaah, kenapa hak cerai itu tidak diberikan kepada istri? Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Nah, karena bisa minta cerai tiap hari istrinya. Bukan minta cerai, kenapa bukan dia nggak dikasih hak menceraikan? Karena hak itu di tangan suami. Iya betul, di tangan suami. Sebabnya apa? Karena suami adalah kepala rumah tangga. Nah, siap. Karena yang bisa berpikir itu laki-laki. Kalau istri yang menceraikan nanti banyak duda nanti. Setiap marah sudah cerai. Iyalah, kurang lebih betul lah. Sudah jamaah, kurang lebih betul. Anda kasih juga buat antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya tadi, karena memang perempuan ini naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang perempuan. Dia itu lebih dominan perasaannya. Maka yang menikah itu laki sama perempuan. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi. Sedangkan sekarang muncul laki mau nikah sama laki. Siapa yang menceraikan nantinya jemaah? Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya, perempuan itu lebih dominan perasaannya, emosionalnya ya. Sehingga ketika dia sakit hati sedikit langsung ambil tas minggat ya, sudah seperti itu. Dan suami nggak boleh mudah-mudah menceraikan istrinya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menentukan hal ini benar-benar demi melindungi wanita. Demi melindungi wanita. Tadi dikatakan kalau nggak akan banyak duda. Antum ribut sama istri, bang, ini kunci motor, bismillah sudah. Fadl sudah bang, mau kemana? Aku sudah ceraikan engkau 3 bang, ceraikan. Wallah jemaah, boleh jadi nggak ada yang punya istri sekarang. Karena kita tahu istri kita ya sedikit marah, sedikit ngambek ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana akan kasih hadiah buat yang paling tua. Yang paling lama pernikahannya.
Ada yang 50 tahun sudah menikah. Nah, 52. Nah, Bapak berapa umur? Iya. 70, Masya Allah. 73, Masya Allah. Kalah sudah 73. Kita kasih yang 73. Tapi ala kulli hal, ana mau kasih yang terakhir buat yang paling jauh, jamaah. Dari mana? Muara Bungu. Datang mau kajian memang. Masya Allah. Dari mana? Taluk Kuantan, Riau. Dekat Taluk Kuantan. Lebih jauh mana sama Muara Bungu? Muara Bungu lah. Datang mau kajian memang. Masya Allah. Bukan mau jalan-jalan, bukan. Masya Allah jemaah. Ada Aceh jemaah. Hah? Bandung ya. Bandung jalan-jalan lah. Sini merantau nanti di sini. Bukan. Apa? Sengaja ke sini ngapain? Betul. Masya Allah jemaah. Ada hadiah lagi kita kasih yang Bandung. Kita kasih yang Aceh. Masya Allah. Kasih yang Aceh. Barakallahu fikum. Baik, semoga Allah mempertemukan kita di waktu dan kesempatan lainnya. Paling tidak kita berjumpa di pintu surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.